Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah anak-anak, tidak terasa libur semester kemarin sudah berlalu dan hari ini anak-anak kembali lagi bersekolah ya. Meskipun sampai pada hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran daring, tapi Bu Anggi berharap anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Nah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika dengan materi pecahan, khususnya materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anak diharapkan bisa menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu penjumlahan pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan biasa. Nah, anak-anak, pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B. Nah, jadi A dan B itu nanti bisa diganti dengan bilangan. Contoh 1/2, 2/3, 1/4, dan lain sebagainya. Dengan A dan B, bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, maka untuk pecahan biasa itu penyebutnya ini B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk A per B, yang bagian atas A ini kita sebut sebagai pembilang. Sementara yang B, yang bawah ini kita sebut sebagai penyebut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Nah, jadi yang namanya pecahan biasa itu ada dua macam, yaitu pecahan dengan penyebut sama dan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk pecahan dengan penyebut sama, cara menyelesaikannya yaitu dengan menjumlahkan pembilang pecahan. Jadi pembilangnya itu dijumlahkan sementara penyebutnya tetap. Nah, sementara untuk pecahan dengan penyebut berbeda, cara menyelesaikannya yaitu kita harus mengubah terlebih dahulu penyebut dari setiap pecahan. Nah, menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu kita sesuaikan pembilangnya. Nah, sebagai contoh, ini adalah soal penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Oke, 2/7 ditambah 4/7. Ingat tadi yang bagian atas 2 dan 4 itu kita sebut sebagai pembilang, dan yang bawah ini 7 itu merupakan penyebut. Nah, sekarang kita perhatikan penyebutnya. Jika kita perhatikan di sini, penyebutnya sama, yaitu 7. Maka cara menyelesaikan soal penjumlahan pecahan di atas yaitu ya 2/7 ditambah 4/7. Kita lihat penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama, maka kita tinggal tulis saja hasilnya ini penyebutnya 7 dan 7, maka hasilnya juga tetap 7. Penyebutnya tidak berubah karena sudah sama-sama 7, maka hasilnya juga 7. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya yaitu 2 dan 4. Sehingga 2 ditambah 4/7, atau boleh juga ditulis dengan 2/7 ditambah 4/7 seperti awal nih tadi. Nah, ini kita tinggal kita hitung hasilnya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian penyebutnya tetap yaitu 7. Nah, jadi 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Bagaimana? Mudah ya? Nah, selanjutnya ini contoh soal penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Oke, sekarang kita perhatikan 1/3 ditambah 1/2. Nah, ini kita perhatikan kedua penyebutnya itu berbeda, yaitu 3
dan 2. Langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Kita samakan 3 dan 2 itu dengan cara mencari KPK-nya. KPK antara 3 dan 2. Nah, anak-anak masih ingat nggak waktu kelas 4 dulu anak-anak mungkin sudah belajar tentang KPK. Jadi KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk cara menentukan KPK dari 3 dan 2, kita cari dulu kelipatannya ya. Namanya juga KPK, kelipatan, berarti kita cari kelipatan dari 3 dan 2. Kita cari dulu kelipatan 3, ya 3 kali 1 3, kemudian 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, kemudian 15, 18 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari kelipatan bilangan 2. Kelipatan 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, kemudian 10, 12 dan seterusnya. Nah, jika anak-anak sudah selesai mencari kelipatan dari masing-masing bilangan, sekarang carilah dari 2 deret bilangan ini yang angkanya sama antara kelipatan 3 dan 2. Nah, di sini yang sama yaitu ada 6 dan 6, ada lagi 12 dan 12. Nah, ingat KPK tadi singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ada kata-kata terkecil, maka di sini kita ambil bilangan yang sama tapi yang nilainya terkecil antara 6 dan 12. Manakah yang kecil? Yang kecil yaitu 6, sehingga KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi 3 dan 2 ini penyebutnya kita ganti dengan 6. Dengan KPK-nya 3 dan 2 yaitu 6. Nah, jadi 3 kita ganti 6, 2 kita juga ubah menjadi 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Sekarang kita tinggal mengatur yang bagian pembilangnya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, awalnya tadi 3, kemudian diubah menjadi 6. Nah, 3 ini dikali berapakah yang hasilnya 6? 3 dikali 2. Nah, karena 3 dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2 supaya sama dengan penyebutnya. Ini 3 jadi 6, berarti kan 3 dikali 2. Berarti yang atas juga 1 kali 2. Kemudian tambah, ini juga tambah. Sekarang kita perhatikan 2 ini menjadi 6, itu dikali berapa ya? 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu dikali 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya pun juga dikali 3. Pembilangnya 1, kita tulis 1, kemudian kali 3. Nah, sekarang jadi ini ya 6 tadi KPK dari 3 dan 2. Nah, kemudian tinggal kita hitung pembilangnya. 1 kali 2 2, kemudian pernya 6 ditambah 1 kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3 per 6. Maka karena penyebutnya sudah sama-sama 6, maka hasil penjumlahannya juga penyebutnya 6. Nah, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Oke, contoh berikutnya pecahan 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Kita perhatikan lagi penyebutnya juga berbeda, yaitu 3 dan 4. Langkah yang pertama adalah kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan
mencari KPK antara 3 dan 4. Nah, kita tentukan kelipatan 3 seperti tadi ya, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, 3 kali 6 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4, ini ya, kelipatan 4, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, setelah menghitung kelipatan 3 dan 4, kita perhatikan dari dua deret bilangan ini manakah yang sama? Yang sama yaitu 12. Nah, ini ya, 12 yang sama, ini yang sama-sama bilangan yang sama, kita ambil yang terkecil. Ini 12. Berarti KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Nah, sekarang kita ubah 3 menjadi 12, 4 menjadi 12. Nah, 12 ini dari mana? Dari KPK ini tadi ya, KPK 3 dan 4. Nah, setelah penyebutnya ini sama, sekarang kita beralih ke pembilangnya. Nah, sekarang kita lihat 3 diubah menjadi 12. Nah, 3 itu dikali berapa? Yang hasilnya 12. Nah, 3 dikali 4. Nah, karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 2, kita tulis 2 dikali 4. Nah, setelah itu jumlah atau tambah, tanda tambah. Kita lihat yang bawah penyebutnya 4. 4 diubah menjadi 12. 4 itu dikali berapa? Yang hasilnya 12. 4 dikali 3. Nah, karena penyebutnya ini 4 kali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Kita tulis dulu 1, kemudian dikali 3. Nah, setelah sampai di sini, tinggal kita hitung ya ini. Yang pembilangnya 2 kali 4 sama dengan 8 per 12 tetap. Kemudian ditambah 1 kali 3 sama dengan 3 per 12. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka kesimpulannya 2 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan 11 per 12. Nah, baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai penjumlahan pecahan biasa. Nah, sekarang kita beralih ke materi pengurangan pecahan biasa. Contoh soal 5 per 6 dikurangi 2 per 4. Nah, untuk pengurangan pecahan biasa ini langkah-langkahnya juga hampir sama dengan penjumlahan pecahan biasa yang tadi. Jadi, pertama-tama kita perhatikan terlebih dahulu penyebut dari pecahan yang dikurangkan ya. Nah, ini pecahannya penyebutnya berbeda ya, ada 6 dan 4. Nah, langkah berikutnya kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK antara 6 dan 4. Kita cari kelipatan 6, 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 5 dan seterusnya. Kemudian yang kelipatan 4 juga sama. Nah, setelah mencari kelipatan kedua bilangan, kita cari bilangan yang sama, yaitu 12. Maka KPK dari 6 dan 4 yaitu 12. Nah, maka jadi ini ya, penyebutnya 6 dan 4 kita ubah menjadi 12. 12 ini dari mana? 12 itu KPK antara 6 dan 4. Nah, sekarang kita lihat 6 diubah menjadi 12, itu 6 dikali berapa? 6 dikali 2. Maka sekarang pembilangnya juga sama, dikali 2. Kita tulis dulu 5 kemudian kali 2. Sekarang kita lihat penyebut yang 4 menjadi 12. 4 menjadi 12 itu 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Yaitu 4 dikali 3. Karena penyebutnya ini dikali 3, maka pembilangnya juga sama, dikali 3. Kita tulis dulu 2 kali
3, seperti itu. Nah, ini sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama, tinggal kita kalikan dulu sebelum dikurangi. 5 kali 2 10 per 12. Kemudian ini dikurangi 2 kali 3 sama dengan 6 per 12. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, sekarang tinggal kurangkan pembilangnya, yaitu 10 dikurangi 6. Nah, 10 dikurangi 6 sama dengan 4 per 12. Nah, 4 per 12 ini bisa kita sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya adalah dengan membagi bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Kita bagi 4, maka 4 dibagi 4 sama dengan 1 per 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi kesimpulannya 5 per 6 dikurangi 2 per 4 sama dengan 1 per 3. Nah, contoh berikutnya 3 per 4 dikurangi 2 per 5 sama dengan titik-titik. Caranya juga sama seperti yang tadi, kita perhatikan terlebih dahulu penyebutnya apakah sudah sama. Nah, ternyata penyebutnya beda ya, 4 dan 5, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK antara 4 dan 5. Tentukan kelipatan 4 dan kelipatan 5. Setelah itu kita cari antara kelipatan 4 dan 5 yang bilangannya sama. Nah, itu ketemu 20. Maka KPK antara 4 dan 5 yaitu 20. Nah, jadi penyebut 4 dan 5 sekarang kita ubah menjadi penyebut per 20 semua. Setelah itu perhatikan penyebutnya 4 dikali berapakah yang hasilnya 20? 4 dikali 5. Maka pembilangnya juga sama dikali 5. 3 kali 5. Kemudian dikurangi. Sekarang lihat yang 5 dikali berapa yang hasilnya 20? 5 dikali 4. Maka pembilangnya juga sama, kita tulis pembilangnya 2 kali 4. Nah, setelah itu seperti yang tadi kita kalikan terlebih dahulu sebelum dikurangkan. 3 kali 5 sama dengan 15 per 20. Kemudian dikurangi 2 kali 4 sama dengan 8 per ini sama 20. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 20, sekarang tinggal kita kurangkan pembilangnya. 15 dikurangi 8 sama dengan 7 per sama 20. Nah, jadi 3 per 4 dikurangi 2 per 5 hasilnya sama dengan 7 per 20. Nah, anak-anak, itu tadi ya penjelasan mengenai bagaimana cara menemukan jawaban atau menentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, sekarang giliran anak-anak untuk mengerjakan latihan soal untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi pada hari ini. Nah, di sini selesaikan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa di bawah ini seperti contoh yang telah dijelaskan tadi. Di sini ada 3 soal penjumlahan pecahan biasa dan ada 3 soal pengurangan pecahan biasa. Jadi totalnya ada 6 soal. Nah, silakan latihan soal ini anak-anak kerjakan di buku tugas matematika lengkap dengan caranya seperti yang Bu Anggi jelaskan tadi. Setelah itu jangan lupa jawabannya difoto, kemudian kirimkan hasil jawaban atau hasil kerja kalian di Google Classroom. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa menyampaikan melalui WA grup maupun WA pribadi. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.